Selamat malam rekan-rekan traders, kembali bersama saya Marulito Sinambela, marulito.com, Master Trading Indonesia menyapa rekan-rekan dan ingin berbagi informasi untuk mempersiapkan diri menyambut data-data penting yang akan kita hadapi di dalam minggu ini. Jadi, di dalam minggu ini yang dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Januari 2026 rekan-rekan, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sejumlah data. Untuk menambah kehati-hatian kita agar kita tidak terjebak di dalam kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Data-data apa saja itu yang paling utama. Nah, yang pertama adalah 26 sampai 30 Januari itu jadi dua hal utama yang perlu kita waspadai, yaitu US dollar dan emas. Nah, di sini kita akan merangkai secara singkat padat agar rekan-rekan juga bisa mencermati dengan hati-hati. Nah, untuk laporan durable goods order, nah ini diprediksi 3,1. Ini diprediksi 3,1%, yang sebelumnya adalah minus 2,2% rekan-rekan. Kalau kita melihat di sini artinya data ini sangat positif dalam prediksi mereka. Ini mencerminkan bahwa diduga akan ada penguatan di sektor manufaktur. Nah, ini bisa mengakibatkan US dollar menguat dan menekan emas. Consumer confidence ini pada tanggal 27 Januari, nah ini diprediksi 90,1 yang sebelumnya adalah 89,1 rekan-rekan. Ini artinya apa? Artinya jika sentimen konsumennya ini membaik, artinya yang sedang terjadi adalah optimisme ekonomi di Amerika Serikat itu naik optimismenya dan kecenderungan terhadap US dollar ini bisa lebih kuat dan membuat tekanan terhadap eksa US dollar. Nah, untuk rekan-rekan perhatikan untuk pidato Presiden ya Mr. Donald Trump. Nah, ini 2728 ini sebenarnya krusial juga bagi kita karena kenapa di sini akan terjadi volatilitas tinggi. Terutama kalau misalkan nanti ada nada hawkish dari Mr. Presiden Donald Trump, artinya pro pertumbuhan atau geopolitik, ini akan membuat US dollar itu strong. Artinya jika US dollar strong, maka harga emas akan tertekan. Atau sebaliknya, ya jika beliau bernada dovish dan ada redaksi untuk risk off, maka rekan-rekan harus antisipasi untuk nada-nada tersebut. Kalau kita berfokus kepada The Fed, Bank Sentral Amerika, yaitu interest rate decision, nah sebenarnya kita belum tahu ya, karena di sini antara prediksi dan previousnya itu masih sama, 3,75, namun bisa saja terjadi perubahan-perubahan yang kita tidak ketahui, karena kan itu adalah tergantung bagaimana keputusan dari Bank Sentral. Nah, di sini fokusnya itu yang perlu kita perhatikan adalah statement pada press conference yang akan disampaikan. Kuncinya begini, apabila ada nada hawkish, artinya US dollar akan menguat dan itu akan menekan pergerakan kenaikan emas, dan bila terjadi nada dovish, artinya US dollar melemah dan emas menguat. Nah, untuk laporan initial jobless claim nih rekan-rekan, hati-hati ya, ini karena initial jobless claim ini juga sangat sensitif ya. Di sini kita bisa melihat bahwa diprediksi sedikit melemah. Nah, artinya ini adalah sinyal pasar tenaga kerja itu sudah mulai melonggar, ya. Karena kan 202 dibanding 200K. Nah, ini akan membuat US dollar sedikit terbatas. Tetapi, nah ini dorongan sedikit berpotensi untuk harga emas itu bisa naik. Jadi ada boosternya sedikit. Kalau untuk PPI, nah 0,2 sebenarnya untuk PPI kita lihat ya, jadi ya cukup biasa saja, dibilang optimis dan pesimis juga tidak ya. Jadi dia bersifat netral, artinya
ya dampaknya memang kalau untuk pasar emas itu terbatas. Nah, hati-hati di laporan PMI yang diprediksi 43,3 yang sebelumnya adalah 42,7. Ini sebenarnya masih ada kontraksi ya. Artinya kita bisa lihat ada perbaikan kecil. Nah, tapi untuk ekonomi manufaktur itu masih melemah. Jadi sebenarnya ini berdampak ringan. Nah, untuk dolarnya sedikit netral, tapi emasnya juga ya sedikit stabil lah. Dapat kita simpulkan rekan-rekan, artinya di dalam minggu yang akan kita hadapi ini, bias awal minggu yaitu US dollar cenderung akan mengalami penguatan dan mungkin ya potensinya dengan penguatan itu akan menekan harga emas dari kelanjutannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fokus utama itu di dalam minggu ini yang akan kita hadapi itu adalah keputusan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, dan pidato dari Presiden Amerika Mr. Donald Trump. Nah, inilah yang akan menjadi penentu arah besar, ya, arah majornya harga XAU. Nah, waspadai untuk volatilitas tinggi yang biasanya ada orang yang bisa price in terlebih dahulu ya sebelum menjelang FOMC. Oke, untuk teknikalnya kita tidak bahas saat ini karena besok kita akan membahasnya. Market masih sama dengan penutupan pada hari Jumat kemarin. Hari ini adalah 25 Januari pukul 11.13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini cuaca di luar itu karena hujan ya mendung dan terasa dingin ditambah dengan AC, rekan-rekan. Ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sebarkan link ini karena rekan-rekan kita di luaran sana membutuhkan informasi. Jadi informasi ini bisa digunakan gratis lagi. Nah, di bulan Februari kita akan membuka kelas belajar trading gratis. Tapi ada syarat dan ketentuannya, rekan-rekan, gratis ya, tidak perlu berbayar, yang penting rekan-rekan daftar terlebih dahulu. Nah, untuk linknya nanti rekan-rekan pendaftarannya di mana nanti bisa nanti kirimkan melalui message ya, melalui YouTube atau di nomor telepon yang tersedia, rekan-rekan. Ya, untuk rekan-rekan yang belajar trading itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena standarisasi daripada keilmuan itu sebenarnya ada. Contohnya di dalam setiap penggunaan indikator, karena ilmu trading itu ya ada yang disebut sebagai fundamental analysis. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah mempelajari makro mikroekonomik, dan yang kedua adalah technical analysis. Nah, technical analysis tidak semua orang kompeten di dalam hal mengajar, dan rekan-rekan untuk berhati-hati karena kebanyakan ya jangan mengikuti yang flexing. Jadi kita harus benar-benar secara akademik membahas tentang technical analysis seperti apa. Oke, harus berdasar kepada ilmu-ilmu yang memang sudah diterapkan, bukan berdasarkan asumsi-asumsi atau feeling-feeling dari seseorang tutor yang memberikannya. Yang selanjutnya adalah yaitu nanti juga rekan-rekan akan dapat belajar untuk mengenal identify bagaimana market sentiment market, dan bagaimana memanfaatkan peluang serta memanage resiko ya. Artinya ya resiko tetap ada, tapi resiko itu kita perkecil, kita minimalkan, jangan sampai kemakan resiko ya. Demikian ya, terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Selamat malam, happy trading dan cuan selalu.